Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kembali lagi nih bersama aku Fadilah Hanafia. Dan di sini kita akan belajar bersama-sama tentang materi luas daerah dan teorema Pitagoras. Nah, menurut teman-teman luas daerah dan teorema Pitagoras itu apa sih? Nah, jadi untuk pengertian luas daerah itu adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas. Biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup sesuai dengan pengertian luas bangun datar tersebut, maka daerah bangun datarnya itu dicakup dalam luasan tersebut tertutup penuh tanpa celah dengan batasan-batasan pada tepinya. Nah, untuk pengukuran luas ini apa sih teman-teman? Jadi, pengukuran luas itu menurut Fauzan merupakan banyaknya unit yang diperlukan untuk menutupi suatu daerah dan menurut Kavanak mengatakan bahwa dasar pengukuran luas terletak pada pemahaman bagaimana unit yang spesifik dapat secara literasi menutupi suatu bidang datar tanpa celah dan tumpang tindih. Nah, untuk konsep luasnya itu bagaimana? Jadi, konsep luasnya itu berawal dari persegi bangun datar utama. Jadi, bangun datar lain dipandang sebagai hasil perubahan bentuk dari persegi. Misalnya nih, ada persegi panjang. Persegi panjang itu kan sebagai persegi yang sisinya berbeda panjang. Nah, ada juga nih segitiga sebagai setengah dari persegi panjang. Ada juga jajar genjang dapat diubah menjadi persegi panjang, belah ketupat dan layang-layang sebagai setengah dari segi empat. Trapesium juga dapat disusun ulang menjadi persegi panjang, dan lingkaran dipahami sebagai perubahan bentuk persegi dengan sisi berupa diameter. Nah, dengan demikian, semua luas bangun datar digeneralisasi dari konsep luas persegi. Nah, untuk rumus-rumusnya itu, yang pertama ada rumus luas bangun datar dengan panjang sisi sama dan beraturan. Jadi, bangun datar dengan panjang semua sisinya sama adalah persegi atau bujur sangkar. Sesuai dengan konsep luas di atas, maka rumus luasnya yaitu sisi dikali sisi. Nah, di sini ada contohnya ya teman-teman untuk persegi panjang sisi sama. Nah, karena panjang sisinya sama dan teratur, maka persegi diumpamakan sebagai asal muasal dari seluruh bangun datar lainnya. Nah, yang kedua itu ada persegi panjang. Pada dasarnya mirip dengan persegi, hanya saja dua sisinya lebih panjang dari sisi lainnya. Oleh karena itu, luas persegi panjang hakikatnya sama dengan luas persegi, yaitu hasil kali sisi dengan sisi. Jadi, luasnya yaitu sama dengan panjang dikali lebar, sama dengan sisi yang lebih panjang dikali sisi yang lebih pendek. Nah, yang ketiga itu ada segitiga, memiliki alas dan tinggi yang dapat dianalogikan dengan sisi-sisi segi empat. Jadi, dilengkapi atau dipadukan. Segitiga dapat berbentuk sebuah segi empat, sehingga luas segitiga dipahami sebagai separuh dari luas segi empat. Jadi, untuk rumusnya itu ditulis luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, selanjutnya itu ada rumus dari jajar genjang. Jajar genjang ini dengan memindahkan potongan berbentuk segitiga di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nampak bahwa jajar genjang dapat dibentuk menjadi persegi panjang, sehingga luas jajar genjang yaitu alas dikali tinggi. Selanjutnya ada belah ketupat. Nah, belah ketupat ini adalah sebuah segi empat yang diperoleh dengan mempertemukan alas dua segitiga yang kongruen. Bahwa belah ketupat merupakan setengah dari segi empat, sehingga rumus luasnya adalah luas sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Kemudian ada layang-layang. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa layang-layang merupakan setengah dari segi empat, sehingga rumus luasnya itu setengah dikali D1 dan dikali D2. Kemudian ada trapesium. Suatu trapesium mempunyai dua sisi sejajar dan rumus luasnya setengah dari jumlah sisi sejajar. Jadi, luasnya yaitu setengah dikali A plus B dikali T. Kemudian ada lingkaran. Lingkaran ini memiliki bentuk lengkung dan melingkar pada seluruh sisinya. Dan rumus luasnya adalah luas sama dengan Pi dikali R kuadrat.
Nah, selanjutnya itu ada teorema Pitagoras. Jadi, teorema Pitagoras ini adalah salah satu aturan penting dalam geometri yang berlaku untuk segitiga siku-siku, yaitu segitiga dengan sudut 90 derajat. Teorema ini menyatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya yang berbentuk sudut siku-siku. Jadi, jika kita mengetahui panjang dua sisinya, kita bisa menghitung sisi ketiga dengan mudah. Prinsip ini sederhana tetapi sangat berguna karena sering dipakai dalam menghitung jarak, mengukur bidang, hingga menyelesaikan berbagai masalah nyata yang berkaitan dengan bentuk segitiga siku-siku kalau sisi miring. Nah, jadi kalau misalnya sisi miringnya ini disebut C. Nah, kalau untuk sisi siku-sikunya itu disebut A dan B. Maka A2 plus B2 sama dengan C2. Nah, untuk contoh soalnya yaitu ada pertama nih, sebuah persegi panjang memiliki panjang 12 cm dan lebarnya 8 cm. Jadi kita akan hitung luasnya nih penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaiannya karena persegi panjang tadi itu rumusnya adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, luas panjangnya ini kan 12 cm. Nah, lebarnya itu 8. Jadi 12 dikali 8 yaitu sama dengan 96 cm. Nah, yang kedua yaitu sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Hitung luas lingkaran tersebut. Nah, untuk rumusnya itu kan pi dikali r kuadrat. Nah, jadi 22 per 7 dikali 7 kuadrat sama dengan 154 cm. Yang ketiga, sebuah segitiga dengan alas 10 cm dan tingginya 12 cm. Berapa luasnya? Nah, untuk segitiga itu kan rumusnya luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi setengah dikali alasnya itu kan 10. Nah, tingginya itu 12. Jadi hasilnya 60 cm. Nah, selanjutnya itu ada soal nomor 4 nih. Sebuah segitiga siku-siku memiliki siku-siku 9 cm dan 12 cm. Nah, tentukan panjang sisi miringnya. Rumusnya itu kan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 9 kuadrat plus 12 kuadrat. Jadi 9 kuadrat itu kan sama dengan 81. Nah, kalau untuk 12 kuadrat itu kan 144. Ditambah tuh, jadi hasilnya 225. Jadi 225 ini akarnya adalah 15. Nah, di sini ada beberapa soal nih buat teman-teman kerjakan. Jadi teman-teman tuh bisa lebih memahami materi dari luas bangun datar dan teorema Pitagoras. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk kerjakan latihan soal ini. Dan jangan lupa jawabannya taruh di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.